warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu mengenai lumut hijau. Yang mana sahabat kita itu mempunyai masalah, dianggapnya masalah lah, yaitu di segmen pembenihan. Terus di musim hujan ini dia mengatakan, "Bang, kenapa sih kolam lele saya pembenihan larva sampai penuh sama lumut hijau?" Dan memang beliau ada di Gabung dan mengirimkan videonya sama saya melalui WA. Jadi di sini saya akan sedikit membahas soal lumut hijau. Barangkali sahabat-sahabat yang di luaran sana sama mengalami halnya dengan sahabat kita yang satu ini. Meskipun kalau untuk yang pertanyaan itu yang bertanya melalui fitur gabung itu memang saya sudah jawab dan saya sudah terangkan secara individu. Ini sebagai informasi untuk keseluruhan sahabat-sahabat yang menonton atau melihat channel Kling Lele ini. Di sini kita bisa belajar bersama lah. Di sini kita bisa berbagi tentang pengalaman masing-masing seperti apa. Oke. Dan seperti apa lumutnya, terus apa sebabnya. Yang paling penting apa sebabnya yang membuat lumut hijau itu cepat tumbuh, seperti itu. Oke, kita review. Dan ini kali saya tidak bersama kameramen, jadi kurang lebih nanti kalaupun misalkan kualitas kurang begitu jelas atau goyang-goyang, sahabat malum lah, seperti itu. Karena kebetulan hari ini yang pertama ini hari sudah sore, terus dan kebetulan juga saya nggak ada rencana mau bikin konten, cuman karena saya teringat pada beberapa pertanyaan kemarin, jadi oke, saya mau buatkan konten saja seperti itu. Oke, simak seperti apa lumutnya, kita review. Sahabat, di sini sahabat bisa lihat ada salah satu bak saya yang mempunyai masalah yang sama. Terus sahabat yang bisa lihat di sini warnanya sangat hijau tebal lumut, bahkan hampir semua permukaan ditutupi oleh lumut aktif, lumut yang tebal. Tapi supaya lebih jelas lagi, kita mau ambil sampel lumutnya seperti apa. Oke. Oke, sahabat bisa lihat, nah seperti ini. Nah, ini bentuk lumutnya sahabat. Dan lumut ini lumut aktif lah bahasanya, lumut aktif. Kenapa bisa disebut lumut aktif? Karena ini lumut pertumbuhannya sangat cepat. Dan sebenarnya untuk penghobi mancing, kadang-kadang banyak orang yang cari yaitu untuk umpan, kayak mancing nila seperti itu. Tapi formulanya saya pun nggak tahu apakah ini saja atau ada campurannya esen atau apa seperti itu. Tapi saya karena saya bukan salah satu penghobi yang berat gitu, meskipun sedikit hobi mancing tapi nggak berat-berat juga, jadi saya kurang paham juga, takut salah. Jadi oke, sesuai dengan yang kita lihat, ini bentuk lumutnya. Dan ini tuh bahasanya, kalau bahasa di pembudidaya di segmen pembenihan, ini lumut aktif namanya. Karena kenapa dikatakan lumut aktif? Ini nanti kalau masih larva, masih kecil, ini biasanya ikan itu banyak yang terjebak. Karena ini kalau di dalam air, ini seperti apa namanya, nggak menyatu begini. Nah, mungkin sahabat paham lah. Jadi banyak larva yang terjebak di sini, dan kalau masih larva, masih bayi, dia itu ruang geraknya agak sedikit terbatas lah istilahnya. Jadi terus oke, kita langsung ke tujuan pokoknya.
apa penyebabnya, kenapa bisa tumbuh lumut seperti ini. Jadi begini, kalau menurut pengamatan saya ya, penyebab daripada tumbuhnya lumut ini itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu dari jumlah ikan tebar. Kenapa saya katakan jumlah ikan? Karena begini, biasanya nih terjadi hal seperti ini karena jumlah ikan yang sedikit, seperti itu. Kayak contoh punya saya ini kan sisa beberapa minggu yang lalu kan saya deder di ukuran 40.000 ekor. Mungkin sahabat bisa lihat video sebelumnya, yaitu dalam waktu 3 minggu saya grading, dan ini sisa saya antar ke sahabat-sahabat kita pembudidaya di segmen pembesaran, seperti itu. Jadi sisa ini kisaran ya antara 5 sampai 7.000, seperti itu. Jadi tidak kurang dari 5.000 tapi tidak lebih dari 7.000, estimasinya seperti itu. Itu kan menurut sampling, seperti itu. Dikarenakan baknya besar, biasanya kan saya satu bak kalau untuk segmen pendederan itu minimal 10.000 minimal. Kalau untuk segmen pendederan ukuran bak 3 kali 4, ketinggian air kalau di musim kemarau 30 cm, dan kalau di musim hujan ini saya pakai 15 sampai 20 cm, seperti itu. Terus kita kembali ke pembahasan. Terjadinya lumut hijau ini sebenarnya karena kurangnya ikan, jumlah ikan yang kurang itu menyebabkan tumbuh lumut ini. Apalagi kalau banyak pakan yang tersisa tidak habis, itu makin cepat, karena seolah-olah si alga ini, si lumut ini dia memakan sisa pakan yang tidak dimakan oleh ikan, seperti itu. Jadi kayak ada nutrisi yang membuat dia subur, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi dikarenakan jumlah ikan itu sedikit, ada banyak sisa pakan juga. Meskipun enggak ada banyak sisa pakan, dari kotoran ikan sendiri itu bisa jadi makanan untuk lumut itu sendiri. Jadi wajar kalau lumut itu cepat banyak. Terus ada hubungannya dengan jumlah ikan, karena semakin jumlah ikannya sedikit, maka pergerakan di air itu semakin kurang. Semakin banyak jumlah ikan, maka pergerakan air itu semakin kayak sejenis oksidasi, seperti itu. Jadi ada pergerakan cepat. Jadi lumut itu agak sedikit lambat, terjejas, bahasanya seperti itu. Lumut itu terjejas, tidak mengalami pertumbuhan yang cepat karena terganggu oleh kuantitas ikan atau jumlah ikan yang ada di kolam kalau banyak. Oke. Jadi pertama penyebabnya karena jumlah ikan sedikit, dan penyebab yang lainnya adalah salah satunya karena faktor cuaca juga. Karena sekarang di musim hujan, secara otomatis suhu itu lebih rendah, jadi itu lebih mudah tumbuh lumut ini. Seperti itu. Meskipun di musim panas pun tidak menutup kemungkinan ini tumbuh. Cuman kalau di musim panas biasanya ikan itu lebih aktif di dalam, akan menggoyang dasar kolam, karena bagaimanapun juga lumut ini pertamanya sebelum timbul di permukaan itu dari dasar dulu tumbuhnya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dari dasar dulu, baru dia kalau sudah ada matahari dia akan naik ke atas, dan kalau malam biasanya di suhu dingin dia akan turun lagi ke bawah, seperti itu. Jadi faktor yang kedua yaitu berarti dari cuaca di musim hujan, jadi jangan kaget juga. Tapi ini bahaya untuk ikan di bawah 4 cm lah, itu dianggap bahaya lah. Bahayanya karena ikan nanti banyak yang terjebak di sini, seperti itu. Tapi kalau untuk ikan yang sudah 6 atau 7 atau 8 itu sebenarnya nggak bahaya juga. Apalagi kalau kita tambahkan kepadatan saja, dan itu akan hilang dengan sendirinya. Karena begini, kalaupun misalkan ini nih punya saya ini, saya ambil saya kurangi misalkan supaya habislah, bahasanya kita ambil lumutnya. Nah seperti ini, kita ambil, kita bersihkan, kita ambil semua. Nah, misalkan kita ambil semua lah, ini kita bersihkan, kita ambil semua seperti ini.
ini 2-3 hari akan seperti ini lagi. Ini cepat, kayak apa ya, ini cepat lah, pertumbuhannya sangat cepat karena saya sudah coba dari dulu. Jadi pertumbuhannya ini sangat cepat. Jadi meskipun kita bersihkan tiap hari agak repot. Meskipun kalau pertanyaan, terus bisa nggak kalau tiap hari dibersihin? Bisa sih, bisa. Cuman agak repot. Seperti itu, agak repot lah. Kalau kita misalkan punya kesibukan, pastinya kita merasa terganggu dengan ada pekerjaan yang ya bagi saya ini bisa disiasati dengan cara lain. Oke. Terus itu yang paling dominan sebenarnya itu dari cuaca dengan kepadatan tebar. Terus cara ngatasinnya gimana? Ya sebaliknya kita ubah sesuai sistem yang itu. Mananya? Karena ini di musim hujan, pertama ketinggian air kita turunkan. Itu yang pertama. Paling serius adalah kita tambahkan jumlah ikan. Kalau kepadatannya tinggi benih ini, nanti ada beberapa hal yang menyebabkan lumut ini habis. Yang pertama, sebenarnya ikan itu suka makan juga dengan lumut ini. Lele sendiri suka makan seperti itu. Lele sendiri suka makan lumut ini, tapi yang namanya jumlahnya sedikit, lumutnya banyak kan, jadi tidak termakan juga seperti itu. Apalagi kalau kita sering kasih makan pelet, pasti dia lebih memilih pelet seperti itu. Terus solusi yang paling jitu ini menurut pengalaman saya, pengamatan saya, yaitu kita tambahkan kepadatan. Contoh nih, ini kan saya hanya 5.000 ekor satu bak ini. Nah, kita tinggal tambahkan kepadatan seperti itu. Tambahkan kepadatan, contoh kita bikin 10.000 seperti itu, dan insya Allah dia akan berkurang bahkan sampai habis. Terus kalau begini saja 5.000 gimana? Dia akan habis enggak? Perlu waktu. Dia akan habis, tapi seiring dengan membesarnya ikan nanti, kita tambahkan air, semakin besar kan ikan, kita tambahkan air, ini akan habis juga, akan mati juga, bahkan akan dimakan juga, seperti itu. Memang akhirnya bisa dikatakan bisa selesai dengan sendirinya sesuai dengan pertumbuhan ikan juga. Nanti ikan itu akan semakin membesar dan lumut ini akan mati. Cuman kondisinya ini akan berubah. Yang tadinya hijau dia akan sedikit menghitam dan sampainya akan hitam dan busuk. Prosesnya seperti itu untuk membusuk seperti itu. Dan dari hijau ini pun dia sebenarnya dimakan karena yang sebelah sana ada bak saya yang besar. Biasanya kadang-kadang seperti ini. Saya ambil lumut ini dan saya kasih ke ikan yang sudah besar seperti itu. Oke. Dan dia biasanya dimakan oleh ikan yang sudah besar, biasanya dimakan. Apalagi kalau ikannya betul-betul lapar, kekurangan makan, pasti dia dimakan seperti itu. Oke, saya pikir untuk pembahasan lumut ini mudah-mudahan sahabat bisa memahami, dan karena ini bisa dikatakan masalah tapi nggak begitu serius lah kalau untuk ikan yang sudah dari ya minimal 4 cm ke atas lah. Ini nggak serius-serius bener. Ini mananya ini tuh bisa hilang dengan sendirinya tanpa melakukan pengambilan atau pengobatan anti lumut dan lain sebagainya seperti itu. Dan sahabat bisa buktikan, dan ini pun ini tuh lelenya masih banyak karena yang saya bilang tadi 5.000 sebagai pembuktian. Nanti saya kasih makan karena kalau dilihat dulu ini kan hijau nih, kayak nggak ada ikannya seperti itu. Oke, saya ambil pakan dulu. Oke sahabat, kita coba kasih makan, kelihatan atau enggak? Oke, itu kelihatan. Nah, itu kelihatan. Kita kasih makan yang di tengah karena ini lumutnya terlalu banyak, jadi agak sedikit repot kasih makannya seperti itu, karena kita harus cari area-area yang tidak tertutup oleh lumut seperti itu. Nah, yang tadi di sini saya ambil lumutnya yang paling dekat ini, jadi ikannya lebih banyak di sini mengumpul, yang nggak ada lumutnya. Cuman itu saja kendalanya. Jadi kalau kita mau kasih makan, kita harus rajin-rajin lah, karena nggak bisa kita hambur di semua permukaan. Kita harus cari titik kosong seperti itu. Oke, sekalian saya mau kasih makan untuk semuanya.
yaitu tentang lumut hijau. Dan saya tegaskan, ini tuh bukan masalah yang serius. Jadi sahabat jangan terlalu khawatir, jangan panik kalau terjadi hal seperti ini, seperti itu. Karena ini tuh saya anggap ini sudah biasa lah bahasanya. Jadi ini sudah biasa, apalagi kalau dimaikan sedikit dan juga kalau di musim hujan. Dan oke sahabat, mohon maaf karena ini tanggung juga di depan